Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA tutorial ya. Baik, di kesempatan atau di video kali ini seperti biasa kita akan membahas tentang aplikasi yang sudah saya preview ya sebelumnya. Di video sebelumnya itu adalah aplikasi tentang inventaris barang kantor ya dan peminjaman inventaris sederhana menggunakan VBA Excel. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang dipakai untuk mendata inventaris alat-alat atau barang-barang yang ada di sebuah kantor atau perusahaan, di mana barang-barang itu bisa dipakai atau bisa dipinjam oleh karyawan atau staff, dan di sini memang harus dicatat untuk peminjamannya supaya kita tahu nanti kondisi atau jumlah barang yang dipinjam berapa dan seperti apa kondisi setelah dipinjam, seperti itu. Nah, untuk desain dari aplikasi ya, ini kan kemarin beda dengan yang sekarang. Jadi sekarang ini sudah saya lengkapi semua ya. Nah, di sini langsung aja kita coba praktekkan. Pertama di sini ada menu home atau menu awal. Di sini di dalam menu ini ada tombol ya beberapa. Pertama ada tombol barang di sini ya. Nah, ini di tombol barang ini digunakan untuk memasukkan barang-barang yang ada di dalam kantor atau di inventaris kantornya gitu. Dan untuk proses memasukkan barangnya pun ini menggunakan barcode ya untuk men-scan kode barangnya gitu. Nah, untuk mencoba ya di sini sudah saya masukkan ya. Sudah saya masukkan beberapa barang yang inputnya itu menggunakan scan barcode. Di sini coba saya tampilkan ya, jika klik barang di sini, klik tombol update, maka seperti ini hasilnya, seperti itu. Jadi barang-barang ini adalah sampel atau contoh barang yang ada di sebuah atau di kantor tersebut gitu. Nah, untuk menambahkan barang di sini cukup kita klik tombol add ya. Dan di sini muncul barang yang bisa kita tambahkan. Nah, di sini untuk proses penambahannya sudah saya sampaikan tadi, dia menggunakan barcode atau scan barcode gitu. Nah, kita akan coba untuk melakukan input data terlebih dahulu ya. Sebentar saya ambilkan barcode-nya dulu ini. Oke, pertama di sini kita akan scan dulu di bagian kode barang ya. Nah, di sini kita aktifkan di bagian barcode, terus kita coba scan. Oke, udah masuk ini. Dan di sini nama barangnya kita kasih nama barang, misalnya barang 1 gitu. Satuan buah. Di sini udah ada laptop, scanner, kamera dengan printer ya. Kita akan coba cari barang yang lain nanti. Deskripsi misalnya di sini deskripsi barang inventaris. Maksudnya adalah deskripsinya itu apa barang ini, mulai dari merek, terus kualitas mungkin atau ukuran dan sebagainya gitu. Kondisi barangnya misalnya baik ya. Terus jumlahnya misalnya ada 4. Kita masukkan gambarnya. Nah, di sini ada scanner ini ya, kita masukkan nih. Oke, ini barangnya. Berarti di sini saya kasih nama mesin atau barcode scanner ya. Nah, gini. Terus kita klik tombol add. Oke, berarti udah tersimpan ya, ini dia barangnya. Kita coba cek. Nah, ini dia barangnya ya, teman-teman ya. Oke, nah di sini setelah dimasukkan ya, kita bisa untuk mengupdate atau mengubah gitu ya. Terus kita juga bisa untuk menghapus, dan kita juga bisa untuk mencari barang di sini. Misalnya saya ketik barcode, nah dia langsung otomatis muncul hasilnya seperti ini gitu. Nah, berikutnya setelah barang itu kita data, misalnya ada yang minjam, berarti kita masuk ke bagian tombol peminjaman, diklik. Di sini kita cukup klik di bagian tombol add. Oke, nah di sini kita masukkan ya nomor peminjam, cukup kita klik tombol new.
Oke, muncul di sini tanggalnya, tanggal pinjamnya misalnya tanggal 17. Terus nomor KTP kita masukkan ya, ini nomor KTP maksudnya. Oke, ini saya ngawur aja. Nah, peminjam misalnya Erwin Suharyanto. Terus alamat misalnya di Jalan Kecipir. Nomor WA saya ngawur. Terus barcode di sini kita scan barang yang dia pinjam ya, ini misalnya. Oke. Ini langsung otomatis muncul gambarnya. Untuk tujuan peminjaman di sini misalnya dipakai, misalnya dipakai untuk uji coba barcode label ya. Nah, gini. Jumlah yang dia pinjam misalnya ada 2. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita masukkan statusnya berarti dipinjam ya. Nah, kayak gini. Terus kita klik tombol add. Oke, dipinjam ya. Nah, di sini langsung terisi atau muncul perintah untuk mencetak kartu pinjam. Jadi kartu pinjam itu dipakai untuk kita supaya nanti kita kasih ke si peminjam ya, atau kita simpan gitu. Nanti ketika dia kembalikan kita cek lagi barangnya sesuai atau enggak gitu. Kita klik tombol yes untuk mencetaknya ya. Oke, tersimpan dalam bentuk PDF ini. Saya kasih nama misalnya kartu 1 misalnya. Oke, kita coba cek di sini hasilnya ya. Kartu 1. Oh, mana tadi? Nah, ini dia kartu 1. Nah, ini hasilnya tadi ya. Jadi nomor pinjam, hari, tanggal ya, nama peminjam ini. Terus alamat, nomor WA, nomor KTP, barcode-nya, lalu nama barangnya apa, tujuan peminjamannya ini ya, jumlahnya yang dia pinjam 2, kondisi barang yang dipinjam dalam kondisi baik. Dan di sini ada catatan ya, misalnya peminjam wajib untuk mengembalikan semua barang yang dipinjam setelah selesai digunakan dan seterusnya gitu, sampai ada kesepakatan untuk mengembalikan atau mengganti segala kerusakan atau kehilangan ketika barang itu rusak atau hilang. Dan di bawah sini ada tanda tangan ya, tanda tangan peminjam gitu maksudnya. Oke, kita tutup. Nah, itu hasil dicetaknya. Nah, tutup lagi di sini formnya. Nah, ketika dia pinjam 2, maka kondisi di bagian barang untuk scanner ya. Nah, ini ya, dia harusnya jadi 2 ya. Kita klik reset dulu. Nah, ini jadi 2 sudah untuk barangnya gitu. Dan berikutnya di sini ketika kita mau atau orangnya mau mengembalikan barang, kita cukup klik ya di bagian di bagian tabel sini ya. Nah, di sini kan ada tanggal pinjam, tanggal kembali itu kosong gitu. Jadi kalau tanggal kembalinya masih kosong berarti barang itu belum dikembalikan seperti itu. Nah, kalau misalnya pinjamnya itu banyak data gitu ya, kita bisa mencari di sini dengan mengetik nomor pinjam ya. Jadi kita ketik nomor pinjam ini, misalnya saya ketik PJ strip 1000008 enter. Nah, di sini maka muncul nomor pinjamnya gitu. Kita klik di sini ya yang dipinjam tadi, terus kita klik tombol update. Nah, di sini dia ada form muncul ya. Di sini keterangannya untuk melakukan proses pengembalian barang ya, maka di sini kita cukup diisi pada bagian tanggal kembali. Pilih tanggal 19 misalnya untuk tanggal pengembaliannya, terus klik OK. Lalu jangan lupa di sini kita isi di bagian statusnya berarti sudah dikembalikan ya. Kita klik dikembalikan, kita klik di bagian tombol pengembalian. Nah, dia udah diprosesnya selesai ya. Jadi pengembalian barang selesai diproses, klik OK. Nah, di sini sudah berubah statusnya menjadi dikembalikan dengan tanggal dikembalikan adalah tanggal 19. Nah, di sini kita cek di bagian barang. Nah, di sini dia berubah lagi, yang tadinya dia sisa 2 kali pinjam sekarang kembali jadi 4 gitu. Nah, berikutnya di sini bagaimana inventaris barang ketika ada barang yang hilang ya. Maka contoh di sini saya akan menjelaskan, misalnya kita ada peminjaman baru, klik tombol add ya. Terus di sini kita kasih lagi tanggal pinjam tanggal 15 misalnya, klik OK.
Nicknya saya ngawur juga. Nama peminjam misalnya Sulastri, alamat di Jalan Bangau, nomor WA. Oke, nah barcode-nya di sini misalnya dia pinjam alat ini. Oke, printer ya. Terus tujuannya misalnya di sini isinya adalah melanjutkan pencetakan kartu undangan. Nah gitu. Jumlah pinjam 1. Nah di sini kan stok alatnya ada 4 ini. Ini ada 4. Terus di sini kita ubah jadi dipinjam. Terus kita klik tombol add. Oke ya, di sini kita cetak kartu pinjamnya. Misalnya sih jadi kartu 2. Oke, sudah tersimpan ya. Kita tutup. Nah, di sini tersimpan juga ya untuk data peminjamannya dengan tanggal kembali kosong. Kita cek di bagian barang, printernya sekarang jadi 3 ya, tadinya 4 gitu. Nah, sekarang ternyata barangnya hilang gitu ya. Jadi kita klik di sini, terus pilih update. Jadi pertama di sini setelah dibuka atau kita update seperti ini ya. Jadi kita klik datanya, terus pilih update. Di sini pertama kita ganti menjadi statusnya menjadi hilang ya. Terus di sini kita masukkan lagi tanggal kembalinya atau tanggal tanggal kapan ini dilaporkan gitu ya. Jadi kita klik di sini tanggal 18 misalnya, klik OK, terus klik tombol pengembalian. Nah, di sini sudah selesai ya. Nah, maksudnya di sini adalah datanya itu sudah kita masukkan dengan hasilnya, statusnya adalah hilang. Jadi yang hilang adalah 1 di sini. Nah, karena ini hilang, maka di bagian data barang di sini itu tidak kembali gitu. Jadi sisinya tetap 3 di sini dia. Jadi nggak jadi 4 karena dia hilang 1 gitu. Nah, di sini ada keterangan sudah ya, ada keterangan hilang di situ. Nah, berikutnya ya, di sini untuk proses yang lain atau misalnya fitur-fitur yang lain, di sini ada yang namanya filter data. Misalnya kita bisa mencari di bagian yang dipinjam ada atau tidak ya, dikembalikannya ada atau tidak, hilangnya ada atau tidak. Nah, seperti itu. Kalau all data berarti menampilkan semua data seperti itu. Terus kita kembali ke bagian tombol home. Dan di sini ada namanya set folder ya. Ini diklik, itu dipakai untuk nanti menentukan di mana folder untuk menyimpan foto-fotonya seperti itu atau foto barang-barangnya gitu. Oke, nah seperti apa untuk membuat aplikasi sederhana seperti ini ya, yaitu aplikasi inventaris barang dengan peminjaman. Bagi Anda yang suka dengan video ini silahkan di like, bagi yang tidak suka silahkan di dislike, bagi yang merasa video ini bermanfaat silahkan di share ke teman-temannya ya. Terima kasih lagi untuk perhatiannya. Nah, kita akan mulai untuk membuat aplikasi sederhana seperti ini. Oke, saya tutup dulu di sini aplikasinya. Oke, nah pertama di sini seperti biasa ketika Anda menonton video ini, nanti silakan Anda download bahan yang sudah saya siapkan di di deskripsi video ya. Jadi di sini Anda akan mendapatkan bahan yang isinya sudah seperti ini ya. Jadi di sini ada beberapa foto ya, atau beberapa file di sini, ada template-nya juga, ada coding juga lengkap seperti biasa. Yang pertama kita buka di sini adalah di bagian aplikasi inventaris peminjaman barang. Ini dibuka. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk sheet yang saya pakai. Itu di sini ada data barang ya. Si data barang dipakai untuk mendata barang-barang yang ada di kantor ya. Jadi ini adalah sheet yang digunakan untuk mendata barang-barang di kantornya. Di sini kita menggunakan sistem barcode. Kalau misalnya nggak pakai barcode scanner pun juga nggak masalah sebenarnya. Tinggal Anda ketik saja kode barangnya, lalu namanya, satuannya, dan sebagainya gitu. Dan di samping sini ya, di atas sini, itu ada sel yang saya pakai untuk menyimpan alamat folder di mana nanti gambarnya tersimpan gitu. Nah, ini adalah gambar-gambar yang sudah saya simpan di dalam foldernya. Ini di bagian sheet data barang. Sheet kedua dikasih nama dengan nama satuan ya. Ini dipakai untuk memasukkan satuan-satuan yang kita gunakan untuk menginput data barangnya. Terus ada sheet peminjaman, ini dipakai untuk mencatat
peminjaman-peminjaman yang ada di dalam kantor tersebut gitu. Peminjaman barang misalnya atau alat gitu maksudnya. Nah, di sini sebenarnya ya ini basic ya, atau sebenarnya adalah dasarnya gitu. Jadi sebenarnya bisa dikembangkan, misalnya tadi ketika kita meminjam atau ada karyawan meminjam alat lebih dari satu, misalnya ada minjam 3 tapi yang kembali itu 2, berarti kan hilang 1. Nah, itu bisa dikembangkan seperti itu gitu. Kalau ini masih dasarnya, jadi nanti bisa dikembangkan seperti itu. Terus di sini ada cari barang ya. Di sini dipakai untuk memasukkan atau menampilkan hasil pencarian barang yang dicari dari sheet data barang tadi. Yang di sini adalah sheet peminjaman yang didapat atau yang dibuat dari nomor, terus nomor peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, nomor KTP, nama peminjam dan sebagainya sampai dengan gambar gitu. Terus di atas ini ya, ini adalah nomor peminjaman yang nanti akan terisi otomatis ketika kita mengklik tombol new di bagian form peminjaman. Terus di sini ada cari barang tadi sudah, cari peminjaman ini untuk mencari peminjaman yang ada dari sheet peminjaman sini, lalu ada lagi kartu pinjam. Nah, ini yang nanti tercetak ketika ada orang yang meminjam gitu atau ada karyawan yang meminjam. Nah, di sini dia terisi otomatis ya dari form peminjaman. Ini nggak ada rumusnya kecuali ya ini semua otomatis kecuali yang di bagian kondisi ini. Nah, ini menggunakan rumus yang nanti bisa Anda cek sendiri. Di bagian bawah sini ada catatan yang nanti disetujui untuk ditandatangani di bagian bawah sini gitu. Dan ini pun juga menggunakan rumus yang ngambil dari nama peminjam di sini. Nah, itu. Oke, ini di bagian sheet-nya. Nah, sekarang langsung masuk ke bagian Visual Basic ya. Kita masuk ke bagian developer, terus pilih Visual Basic. Nah, di sini ada form yang juga sudah saya sediakan untuk Anda. Nah, pertama sebelum kita mengaktifkan formnya, kita import dulu bagian-bagian yang perlu kita masukkan ya, yaitu ada kalender dan modul kalender. Di sini caranya cukup Anda klik kanan di bagian form sini bebas ya, yang di mana gitu. Terus pilih import file. Nah, di sini Anda cari tadi folder yang tadi Anda download ya. Itu yang ini di bagian bahan sini. Nah, ini pertama import di bagian calendar form. Open ya. Nanti di sini muncul calendar formnya. Terus import lagi yang ini tadi modul. Klik open setelah itu. Nah, sini akan muncul lagi modul kalendernya gitu. Nah, kalau sudah kayak gini, pertama kita akan aktifkan dulu pada bagian form folder ini yang kecil dulu ini. Nah, seperti biasa di form folder ini kita kasih nama ya. Ini ada txt folder, di sini ada lagi cmd set gitu ya. Terus berikutnya kalau sudah dibuat nama seperti ini, langsung masuk ke bagian codingnya. Kita cari namanya form folder. Nah, ini dia. Nah, di sini langsung aja kita copy dari option explicit sampai habis. Karena cukup simple aja codingnya ini. Langsung kita klik kanan ya di formnya, pilih view code, langsung kita paste. Nah, ini. Jadi yang di sini ya, ini adalah perintah untuk memilih foldernya, dan folder nanti itu alamat foldernya akan tersimpan di sheet 1 ya, di rank H2. Makanya di sini tuh ada di bagian sheet 1 sini tuh di bagian rank H2 ini terisi alamat foldernya gitu. Jadi dia ngambil dari sini gitu. Di bagian bawah sini ada use form inisial nih, fungsinya untuk memasukkan alamat folder ke dalam text box folder ketika form dijalankan. Nah, sekarang kita akan coba ya. Kita jalankan, langsung otomatis terisi kan ini dengan data sini gitu. Kalau kita mau ganti folder, cukup diklik di bagian set folder ya. Terus Anda cari di mana folder yang Anda pakai untuk menyimpan fotonya. Nah, tadi saya simpan di bagian drive C, di database, di data barang seperti ini. Kalau sudah, klik confirm. Nah, maka dia akan tersimpan atau masuk alamatnya ke sini gitu. Klik OK. Berarti di bagian folder sudah selesai. Terus lanjut sekarang ke bagian form satuan. Nah, ini. Nah, di form satuan sini kita seperti biasa juga mengubah nama-nama dulu ya. Pertama di sini ada tabel data dengan pengaturannya kolom count-nya 2, kolom head-nya true dan kolom width-nya 30. Di bawah sini ada nama text box ya, txt satuan. Terus di sini ada txt nomor. Lalu di sini ada tombol namanya cmd add. Di sini namanya cmd delete. Oke, nah berikutnya kita langsung aktifkan formnya dengan cara kita buka coding untuk form satuan, yaitu yang ini form satuan. Nah, di sini ya
Pertama kita akan aktifkan dulu di bagian user form inisial. Jadi di sini kita cari user form inisial. Nah, ini dia. Kita copy. Lalu masuk langsung ke sini ya. Klik kanan form satuannya, pilih view code, paste. Nah, ini di atasnya ini jangan lupa kita kasih option explicit. Oke, kita coba jalankan. Pasti dia nggak mau karena di sini dia belum ada perintah untuk ambil datanya gitu. Nah, di sini kita masukkan ambil datanya ya. Ini kita tutup dulu form atau coding yang tadi. Nah, di sini kita cari namanya ambil data ya. Kita Ctrl F, ambil data. Oke, cari yang private sub. Nah, ini dia. Oke, copy dari private sub ambil data sampai dengan end sub. Baru kita klik kanan, formnya pilih view code, paste di bawah sini. Nah, kalau sudah kayak gini kita jalankan, dia mau. Jadi di sini akan langsung terisi ketika kita masukkan coding tadi. Terus kalau sudah, di sini kita masukkan sekarang coding untuk tombol add-nya, itu cmd add. Kita ketik di sini cmd add. Nah, ini dia. Kita copy dari private sub sampai dengan end sub. Nah, ini. Copy, terus kita masukkan langsung ke sini perintahnya. Kita taruh bawahnya sini. Oke, nah di sini kita coba, kita kasih nama satuannya misalnya Lucin gitu misalnya ya. Klik add. Nah, ini dia. Kalau di sini dia nggak ada ya, kalau ambil satuan. Nah, sekarang kita harus memasukkan perintah call ambil satuan gitu. Karena ini adalah perintah untuk memasukkan satuan ke dalam form form barang nanti gitu. Nah, di sini kita cari perintahnya yaitu call ambil satuan. Ambil satuan. Nah, ini dia private sub ambil satuan, kita copy sampai end sub. Terus kita paste di bawah sini. Oke. Kita coba lagi. Nah, dia udah mau ya. Data berhasil disimpan. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Nah, nanti kalau punya Anda nggak mau, ya, misalnya Anda coba menambahkan satuan ini kok nggak mau, berarti di bagian form peminjaman, form barang ini itu belum Anda ganti. Nah, ya, nanti ini kita akan bahas ya. Jadi kita selesaikan dulu di bagian form satuan ini. Jadi wajar nanti kalau misalnya Anda menambahkan barang atau menambahkan satuan, Anda klik tombol add kok dia tidak mau masuk karena memang di sini belum Anda ganti di bagian nama-nama ini. Nanti akan saya kasih tahu nama-namanya ya. Nah, berikutnya di sini kita klik dulu ya, atau kita aktifkan di bagian tombol delete. Di situ namanya adalah cmd delete. Kita ketik cmd delete. Nah, ini dia. Kita copy, terus kita klik kanan, pilih view code, lalu kita paste. Oke. Nah, seperti ini hasilnya ya untuk delete-nya. Kita coba jalankan, kita klik setnya misalnya, terus kita klik 2 kali ya. Nah, ini belum ya, berarti belum masuk ini. Kita hidupkan sekarang tombol di bagian coding di bagian list box ini dengan cara cari di sini ya, namanya adalah private sub tabel data. Tabel data. Nah, ini dia. Sampai end sub di copy. Terus di sini kita klik kanan, pilih view code, lalu paste di bawah sini. Oke, ini hasilnya, kita coba. Nah, dia udah seperti ini hasilnya. Kita klik delete. Yes, nah dia udah berhasil menghapus ya, seperti itu hasilnya. Nah, sekarang kita ke bagian form barang. Nah, ini dia. Di bagian form barang sini ada beberapa objek. Pertama di sini ada namanya image 1, nggak usah diganti. Ini jadi txt gambar, ini jadi cmd upload, ini jadi txt barcode, ini jadi txt nama barang, ini jadi cb satuan, ini jadi cmd satuan. Ini jadi txt deskripsi, ini jadi cb kondisi, yang ini txt jumlah, terus yang ini cmd add, yang ini cmd update. Oke,
Nah, kalau sudah, kita cek, kita perlebar formnya apakah ada yang lain. Oke, nggak ada ya. Jadi kita tutup. Kita buat sekarang perintahnya. Kita buka coding untuk form barang. Di sini kita cari form barang ya. Nah, ini codingnya. Oke, pertama di sini kita akan hidupkan di bagian user form inisial ya, seperti biasa ya. Kita cari di sini, kodenya adalah user form inisial. Initialize, nah gitu. Oke, ini dia. Kita copy ya, private sub user form inisial sampai dengan end sub. Copy, lalu kita klik kanan formnya, form barang, view kode. Terus kita ketik dulu option explicit, and, terus paste yang tadi. Oke, yang ini tercopy juga dengan ambil satuan ya. Jadi ini dia dua perintahnya. Ada private sub user form inisial sampai sini harusnya, tapi tercopy sama dengan private sub ambil satuan sampai dengan end sub. Jadi nggak masalah ya. Jadi di sini kita udah pas aja karena di sini ada call ambil satuan gitu. Nah, berikutnya langsung kita coba jalankan ya. Oke, nah ini dia. Langsung di sini terisi ya dengan data satuan di sini. Di bagian kondisi juga terisi baik, rusak, dalam perbaikan, hilang. Nah, gitu. Oke, itu di bagian user form inisial. Nah, berikutnya kita akan masukkan perintah untuk tombol ini, yaitu tombol CMD satuan. Kita cari namanya CMD satuan. CMD satuan. Nah, ini dia, kita copy. Terus kita klik kanan, pilih view kode, kita paste. Oke, kita coba. Kalau kita klik begini, maka muncul atau memanggil form satuannya. Dan di sini kita isi misalnya satuannya adalah buah, kotak, lalu batang gitu misalnya. Klik add, tersimpan, kita tutup, maka di sini otomatis terisi juga batang. Nah, gitu. Oke, itu di bagian tombol ini sudah. Sekarang tombol add-nya ya. Tombol upload dulu. Nah, ini. Tombol upload sini kita cari namanya CMD upload. CMD upload. Nah, ini dia. Di sini kita copy sampai dengan end sub. Terus kita klik kanan formnya. Pilih view kode, lalu kita paste di bawah sini. Kita coba langsung ya. Upload. Nah, di sini dia harus ada yang namanya file picture. Maka di atas ya, di paling atas ini kita harus bikin variabel dengan nama dim file picture as string. Nah, itu. Oke, kita coba lagi. Upload. Nah, sekarang udah ada pesan kayak gini ya. Isi terlebih dahulu pada barcode barang. Nah, kita masukkan barcode barang dulu di sini, saya ngawur. Oke. Terus kita upload gambarnya misalnya ini. Nah, dia udah masuk gitu ya. Oke, udah masuk, berarti sekarang kita lanjutkan dengan di bagian tombol add. Tombol add ini berarti kita cari CMD add namanya. CMD add. Nah, ini dia. Copy dari private sub sampai dengan end sub. Nah, ini. Copy, terus kita paste di formnya, klik kanan, view kode, paste di paling bawah sini. Oke. Terus kita coba ya. Jadi kita masukkan barcode-nya dulu tadi. Nama barang misalnya tadi itu ada bor listrik. Satuan misalnya buah, deskripsinya misalnya bor beton gitu misalnya ya. Kondisi baik, jumlahnya ada 6. Kita belum ya. Nah, ini di sini ada call ambil data ya. Nanti kita aktifkan dulu, ini masih belum selesai. Di sini kita cari yang namanya private sub ambil data, berarti ambil data. Kita cari yang private sub. Nah, ini dia. Copy yang private sub sampai end sub.
terus di copy, masukkan ke formnya, taruh di bagian bawahnya sini. Oke. Nah, di sini ada kalau ambil data sudah ada. Nah, sekarang kita masukkan, atau kita coba ya, tes lagi. Kita masukkan barcode-nya. Nama barang tadi adalah bor listrik. Satuan misalnya buah. Terus deskripsi barang misalnya bor untuk beton gitu. Kondisi baik, jumlah misalnya 6 tadi. Terus kita upload gambarnya. Nah, ini kita klik tombol add. Oke, barang berhasil disimpan. Nah, tutup, kita cek di bagian sheet-nya. Nah, ini udah ada nih bor listrik gitu. Nah, kalau misalnya nanti punya Anda itu belum berhasil untuk memasukkan ini ya, memasukkan datanya ini, maka kemungkinan itu di bagian ambil data. Karena di bagian ambil data itu punya Anda belum belum mengganti objek-objeknya gitu maksudnya. Maka di sini saran saya silakan dimatikan dulu kalau ambil datanya ini, kasih petik 1 ya. Cuman yang di sini itu tetap dimasukkan gitu. Jadi ini dimasukkan aja, tapi nanti ketika dicoba ini dimatikan dulu supaya dia nggak error gitu. Nah, kalau sudah dimasukkan nanti kita akan aktifkan di bagian form utama. Oke, berarti ini kondisinya mati ya teman-teman ya. Kalau sudah berarti kita masuk ke bagian tombol update. Nah, itu di bagian tombol update sini namanya adalah CMD update ya. Kita cari CMD update. Oke, nah ini dia. Cari yang private sub, copy sampai dengan end sub. Nah, ini copy. Terus kita paste juga di form barang ya, view kode, terus kita paste di bawah sini gitu. Nah, ini. Oke, berarti di bagian tombol update sudah kita masukkan ya. Nah, berikutnya di sini kita cek ini sudah, tadi ini sudah, ini juga sudah ya. Berikutnya kita langsung masuk dulu ke bagian form utama sini. Nah, ini. Nah, di sini ada desain ya, desain seperti ini teman-teman ya untuk aplikasinya. Nah, di sini ada yang namanya multi page, dia tersembunyi ini. Nah, multi page itu bisa Anda klik dengan cara di area klik area sini ya. Nah, ini ada kotak seperti ini, ada page seperti ini, Anda klik garisnya ini ya, klik garisnya. Terus di sini akan muncul namanya multi page 1. Nah, di sini Anda pilih atau cari di bagian style ya, ini kita ganti menjadi tab atau button boleh. Saya pilih tab. Nah, maka muncul di sini ada page 1, page 2, page 3. Jadi di sini ada beberapa bagian gitu. Nah, pertama di sini kita akan ganti dulu ya nama-nama objek di sini. Di sini itu ada tombol sudah saya desain seperti ini ya. Nah, untuk desainnya ini itu sudah saya sediakan di file PowerPoint ini gitu. Jadi seperti biasa ini sudah sering kita pakaikan, yaitu kita desain seperti ini terus kita simpan menjadi gambar gitu. Nah, hasilnya itu sudah saya taruh juga di sini. Nah, ini hasil dari simpan gambar yang nanti kita pakai untuk membuat desainnya gitu. Oke, jadi kita masukkan atau kita buat lewat PowerPoint seperti ini desainnya. Nah, kalau sudah seperti ini, di atas ini ada tombol ya. Tombolnya pertama ada CMD Home, terus di sini ada CMD Barang, di sini ada CMD Pinjam ya. Terus di sini ada CMD Folder, yang ini ada CMD Open Sheet, yang ini ada CMD Save, yang ini ada CMD Exit gitu. Di bawah sini ada tombol Start ya, ini ya. Nah, ini namanya CMD Start ya. Terus yang berikutnya kita lihat di bagian sini ada text box namanya TXT Folder. Di sini ada TXT nomor. Di sini ada TXT nomor 2. Nah, masuk sekarang ke bagian page 2. Di sini ada text box namanya TXT cari barang. Terus ini ada list box namanya ada tabel data ini ya. Tabel data. Terus di sini pengaturannya kolom count-nya ada 8, kolom head-nya ada true dan kolom width-nya ada 30 gitu. Di bawah sini ada CMD add,
Sini ada cmd update, di sini ada cmd delete, di sini ada cmd reset gitu. Terus di bagian page 3 sekarang. Nah, ini sama ya, ini ada txt cari pinjam. Di bawah ada tabel data 2 ini ya. Kolom count-nya ada 14, kolom head-nya true, kolom bit-nya 30. Di bagian bawah ada tombol namanya cmd add 2, lalu ada cmd update 2, cmd delete 2, cmd reset 2. Di samping ada option button, saya kasih nama opt all. Di sini ada opt dipinjam. Ini ada opt dikembalikan namanya ini. Ini ada opt hilang. Nah, itu. Nah, ini adalah nama-nama objek yang ada di bagian page 3 dan sisanya tadi udah kita udah kita sebutkan di bagian atas ini ya. Nah, kalau sudah, berikutnya di sini teman-teman langsung bisa masuk ke bagian codingnya ya. Ini kita tutup dulu. Kita cari di sini yang namanya coding form utama. Nah, ini dia coding form utama. Nah, di sini tinggal teman-teman cari pertama itu di bagian tombol atau di bagian user form inisial ya. Jadi kita cari dulu yang di bagian user form inisial. Initialize. Nah, ini dia. Kita copy dari private sub sampai end sub. Nah, ini. Saya di sini ya. Sampai end sub ini gitu. Copy terus masukkan ke codingnya sini ya. Kita ketik dulu option explicit paste. Nah, di sini kalau kita jalankan pasti akan muncul error di sini gitu. Kalau ambil data sama kalau ambil data 2. Nah, kita harus menghidupkan atau membuat perintah itu dulu dengan cara kita cari di sini call ambil data. Nah, ini. Ambil data maksudnya. Ambil data. Nah, ini dia. Private sub ambil data ada ya. Kita copy sampai dengan end sub. Sama dengan ini nih. Private sub call ambil private sub ambil data 2 ini. Jadi 2 ini di copy. Kita klik kanan, view kode, terus paste di bawah sini. Nah, oke. Nah, ini udah bisa kita jalankan. Kalau kita klik di bagian page 2, maka ini terisi otomatis. Ini juga sama terisi gitu. Jadi itu fungsi dari perintah ambil data tadi gitu. Terus lanjut ya. Di sini kita akan mencari perintah untuk di bagian tombol-tombol ini ya. Ada cmd home, cmd barang, cmd pinjam, cmd folder, terus cmd open sheet, terus cmd save dan cmd exit. Pertama di bagian cmd home. Di sini kita cari di form utama cmd home. Nah, ini dia. Kita copy. Kita klik kanan, view kode, paste. Kita jalankan. Kita klik di sini misalnya, terus kita klik di bagian home, maka kembali ke page pertama atau page 1. Oke, udah berhasil di bagian cmd home. Sekarang di bagian cmd barang. Kita cari codingnya cmd barang. Copy. Klik kanan, view kode, paste di bawah sini. Kita coba dari home ke barang. Nah, udah masuk ke sini, berarti udah. Sekarang yang di bagian peminjaman, kita cari perintahnya peminjaman. cmd awalnya, cmd. Apa sih? Kok lupa? Oh, cmd pinjam ya. cmd pinjam. Nah, ini dia. Copy. Terus klik kanan, view kode, paste. Oke.
Terus berikutnya habis pinjam folder, berarti cmd folder. cmd folder. Nah, ini dia. Copy, masukkan ke form utama juga di bawahnya sini. Oke. Lalu berikutnya cmd OpenSheet. Kita cari cmd OpenSheet. Nah, ini dia. Copy cmd OpenSheet sampai dengan ensub. Kok di-cut. Kita copy, klik kanan, view kode, paste di bawahnya lagi. Oke, habis OpenSheet berarti save. Kita cari codingnya, cmd save. Nah, ini dia. Kita klik kanan lagi, view kode, paste di bawahnya. Terus berikutnya ada exit ya. Kita cari juga exit, cmd exit. Nih exit sampai ensub, paste juga di bagian bawahnya. Oke, seperti itu. Kita simpan dulu ya. Oke, berarti sini sudah selesai. Kita masuk sini ada lagi ya, namanya adalah cmd start. Kita cari namanya cmd start. Nah, ini dia. Kita paste di bawahnya. Oke. Kita simpan dulu. Nah, kalau sudah berarti di bagian atas untuk tombol-tombol ini sudah selesai. Kita coba dulu. Klik home, barang, peminjaman, set folder. Nah, udah tadi. OpenSheet juga sudah bisa ya. Terus simpan sama keluar. Nah, ini home tadi ada start. Nah, ini udah bisa. Oke, berarti tombol-tombol ini udah selesai. Masuk sekarang ke bagian tombol di bagian page 2. Nah, di sini ada cmd add. Kita copy juga codingnya, cmd add. Cari yang awalnya private sub. Nah, ini dia. Ini kita copy, klik kanan form utama, view kode, paste lagi di bagian bawahnya. Udah selesai. Lalu cmd update. Kita cari cmd update. cmd update. Nah, ini dia. Kita copy dari private sub sampai dengan ensub. Copy, klik kanan, view kode, paste di bawahnya. Oke, seperti ini ya. Terus di sini ada delete. Kita cari juga cmd delete namanya. cmd delete. Kita copy, klik kanan, view kode, paste di bawahnya lagi. Oke, sudah selesai untuk delete. Berikutnya di sini ada cmd reset. Kita cari juga cmd reset. cmd reset. Nah, ini. Copy, klik kanan, view kode, paste. Nah, ini. Simpan. Oke, berarti di bagian add sampai dengan reset ini sudah selesai. Sekarang di bagian text box cari nama barang. Namanya adalah txt cari barang. Kita coba cari di sini. txt cari barang. Oke, ini dia. Kita copy sampai dengan ensub. Nah, kita klik kanan, view kode, terus kita paste. Oke, nah ini dia di sini untuk cari barang itu ada namanya call hasil filter. Nanti juga harus Anda copy perintahnya, yaitu tadi di bagian bawahnya pas. Nah, ini dia. Copy private sub hasil filter sampai dengan ensub. Oke. Terus kita paste di bagian bawahnya. Nah, kayak gitu. Kita coba tes pencariannya. Laptop. Nah, dia udah mau nih. Ya. Klik tombol reset.
Nah, udah kembali seperti itu. Anda klik data di sini, tombol delete. Nah, dia nggak mau ya, harus klik 2 kali dulu nih. Nah, klik 2 kali, baru oh iya, ini belum bisa karena berarti di sini ada perintahnya ini ya. Kita harus kasih perintahnya dulu di sini. Pertama, ini namanya tabel data. Berarti kita cari di sini perintahnya tabel data. Tabel data. Nah, cari yang awalnya private sub. Enter terus sampai dengan dapat private sub. Private sub tabel data. Mana belum ada. Oh, ini dia, ya ada. Nih, private sub tabel data klik. Nah, ini kita copy sampai dengan end sub. Paste di bawah sini. Nah, sekarang kalau kita klik ya di bagian sini, nah dia udah memilih seperti ini. Baru kita bisa untuk mengklik di bagian tombol delete. Nah, ini dia. Oke, untuk update nanti kita akan tes ya. Jadi kita klik seperti ini, klik update. Nah, maka dia udah masuk seperti ini dia. Oke, itu di bagian area sini ya, di bagian page 2 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian page 3. Nah, di sini di bagian page 3, pertama kita hidupkan dulu tombol di bagian ini, tombol add, cmd add 2. Kita cari cmd add 2. Nah, ini dia. Copy. Klik kanan, view kode, terus paste. Nah, ini. Form pinjam ya. Kalau kita jalankan, nanti dia akan membuka form pinjam. Karena nanti ya. Yang dicoba dulu nanti, takutnya dia belum kita kasih nama tadi. Gitu. Terus berikutnya di bagian tombol update, ini juga sama. Kita cari cmd update. Nah, ini dia. cmd ada 2 ya, update 2 gitu. Nah, ini dia. Copy dari private sub sampai dengan end sub. Nah, ini. Klik kanan, view kode, paste di bagian bawahnya. Oke. Untuk update 2 sudah, sekarang delete 2. cmd delete 2. Oke, ini dia hasilnya. Copy sampai dengan end sub ya. Nah, ini. Klik kanan, view kode, paste di bagian bawahnya. Oke, sudah. Terus di sini ada cmd reset 2, kita cari juga. cmd reset 2. Nah, ini dia reset 2. Copy. Klik kanan, view kode, paste juga. Nah, gini. Oke. Reset 2 sudah. Berikutnya di sini ada ada txt cari pinjam. Kita cari di sini codingnya. txt cari pinjam. Nah, ini. Copy ya dari private sub. Langsung di sini ada hasil filter 2 ini ya. Berarti di sini langsung kita copy dari sini sampai private sub sini sampai dengan end sub untuk yang hasil filter 2. Nah, ini dia. Kita copy. Klik kanan, view kode, terus kita paste di sini. Oke. Nah, ini ke double ini ya. Ini kita hapus user form ini. Kalau nggak dihapus nanti kayak gini hasilnya nih. Nah, dia ambigus gini nih. Karena ada 2 perintah yaitu yang sama, yaitu user form inisial. Jadi kalau ada 2 perintah yang sama dalam satu form dijalankan, dia pasti perintahnya itu errornya ambigus gitu. Oke. Kita coba jalankan. Masuk ke page 3, saya ketik ya, misalnya nomor ya itu ya, PJ strip 1000007. Enter. Nah, ini pasti dapat ya karena cuma 1 datanya gitu. Oke.
Ini tadi udah ada isinya ya, reset 2 tadi ya. Nah, berikutnya di sini yang di bagian option button ini ada opt all, kita cari di sini. Opt all. Oke, ini kita copy sampai ensub. Nah, ini juga sama ya, ini ada opt ya, ini ya. Dia satu jenis, jadi kita coba langsung copy semua dari opt all ini ya. Nah, ini ke bawah ada lagi opt dikembalikan, ada lagi opt dipinjam ini. Jadi udah sejalur ini ya. Terakhir ada opt hilang. Nah, ini opt hilang. Copy sampai dengan ensub. Nah, kita copy, masukkan langsung ke dalam formnya. Paste. Nah, gini. Kita coba tes. All ya, dipinjam, nggak ada, dikembalikan, hilang. Nah, ini ada. Jadi udah masuk ini. Klik reset. Oke, ini di bagian page 3 ya. Sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai kayak gini, maka di bagian multi page ini kita sembunyikan tombolnya dengan cara diklik di bagian garisnya sini lagi, terus di bagian properties cari yang namanya style. Ini kita ubah menjadi none. Nah, jadi dia udah hilang gitu. Disimpan dulu, baru setelah itu kita masuk ke bagian mematikan tombol X ini. Jadi di sini kita cari perintah namanya query. Query. Nah, ini. Oke, ini dia perintahnya, kita copy. Terus kita klik kanan, view kode, kita paste di paling bawahnya. Simpan. Nah, ini kalau kita jalankan, klik tombol X nggak mau, jadi harus lewat ini, gitu. Oke, ini hasilnya. Nah, sekarang masuk ke bagian form peminjaman. Ya, form peminjaman berarti yang ini. Oke. Nah, di bagian form peminjaman ini ada beberapa objek ya, banyak di sini. Pertama di sini ada txt nomor pinjam. Di sini ada txt tanggal, di sini ada cmd tanggal, di sini ada txt nick ya. Di sini ada nama txt nama, ada txt alamat, ada txt no WA, ada txt barcode, txt nama barang, txt tujuan, txt jumlah, txt stok, terus cb status ya. Ada lagi cmd baru, ada cmd add, ada cmd update. Di sini ada txt tanggal kembali, di sini ada cmd tanggal kembali, ada image 1, di sini ada txt gambar, di sini ada cmd kembali. Nah, untuk objek di sini itu ada lagi tambahan objek di sebelah sini ya. Nah, ini pertama di sini ada txt tgl1, ada lagi txt jumlah 2. Ini adalah objek tambahan yang nanti kita pakai untuk proses penginputan data peminjaman gitu. Oke, kita sembunyikan lagi. Oke, nah kalau sudah, teman-teman langsung aja nih dieksekusi di bagian form pinjam. Jadi bisa langsung teman-teman copy semua ya. Copy semua perintah ini, masukkan ke dalam form peminjaman. Jadi klik kanan, view kode, langsung kita paste. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah selesai, berarti di sini sudah bisa kita pakai untuk melakukan proses peminjaman. Kita simpan dulu ya. Dan terakhir di sini kita coba tambahkan perintah di bagian this workbook. Di sini kita ketik ya, pilih workbook dulu. Kita ketik sini perintahnya adalah application ya dot visible sama dengan false, lalu form utama dot show. Oke, kita simpan, kita tutup juga ini ya. Nah, kita coba di sini, kita jalankan. Oke, nah dia udah otomatis seperti ini. Nah, kita coba tes ya, kita klik di bagian tombol start. Oh, ini belum ya. Oh, udah nih.
Sepertinya dia tempatnya tidak pas di situ. Kita coba cek tombolnya. Di bagian home tadi, kita kembalikan dulu tombolnya. CMD start. Nah, ini udah ada ya. Sudah pas sebenarnya. Kita tutup lagi, kita coba lagi. Oh, ini belum. Kita matikan dulu. Ubah jadi non. Simpan, tutup. Tutup. Buka lagi. Klik tombol start. Nah, ini udah ya. Udah bisa. Berarti sudah oke. Klik barang. Kita tambahkan barang misalnya. Di sini coba kita hapus dulu ya, satu. Kita klik delete. Oke, sudah terhapus. Tambahkan lagi barang. Nah, di sini kita masukkan dulu barcode-nya. Kita scan dulu. Udah masuk nama barangnya, misalnya tadi adalah bor listrik, satuan buah, bor untuk besi misalnya, kondisi baik, jumlahnya ada 3, kita upload gambarnya, terus klik tombol add. Nah, dia belum masuk ke sini ya, kenapa? Karena tadi Anda masih ingat kita ada mematikan tombol atau perintah call ambil data di bagian form barang. Nah, ini. Nah, ini dia. Kita hidupkan lagi. Oke, kita simpan. Kita coba cek lagi. Oke, di sini kita masuk ke bagian data barang. Klik add ya. Nah, ini udah ada tadi. Simpan sudah. Kita hapus dulu. Tambahkan lagi. Kita scan dulu. Nama barang kita ketik bor listrik. Buah. Bor tenaga listrik misalnya. Baik, 3. Upload gambarnya, add. Nah, dia udah masuk nih. Nah, ini dia. Jadi udah oke ya. Tadi update udah bisa ini ya. Kita coba ganti jadi kotak update. Nah, dia udah jadi kotak ini. Oke, terus di bagian peminjaman berarti kita klik peminjaman, terus klik add. Kita ketik, klik tombol new, terus masukkan tanggal pinjamnya tanggal 17. Oke. Nicknya ngawur dulu. Nama peminjam misalnya Heru. Alamat misalnya di Jalan Kepodang. Nomor WA bebas. Barcode kita scan dulu. Oke, udah masuk, namanya bor listrik ini, terkunci dia. Tujuan peminjaman digunakan untuk perbaikan pintu. Jumlah pinjam 1, statusnya berarti dipinjam. Klik add. Oke. Terus kita cetak kartunya. Nah, di sini udah bisa ya. Kartu 1. Simpan. Oke, kita cek di sini ada kartu 1. Nah, udah sesuai hasilnya ya, seperti ini. Kita tutup. Terus kita coba kembalikan ya, kita klik, pilih update. Nah, ini dia nggak masuk ya. Oke, dia nggak bisa ini, harap pilih data, bertabel data, kita akan cek ya, kita perbaiki. Sepertinya ada yang nggak beres. Di sini di bagian di bagian tombol update di bagian peminjaman ya, caranya berarti kita klik di sini dulu, hidupkan multi page-nya, tab, masuk ke bagian page 3. Nah, ini di bagian update ini kita matikan dulu on error-nya. Oke, kita jalankan lagi.
masuk ke PX3, kita klik, pilih update. Nah ini, dia belum bisa, coba kita klik 2 kali, update lagi, belum bisa. Oke, berarti di sini ada yang kurang perintahnya, yaitu di bagian tombol ini atau di bagian listbox ini. Nah, di sini namanya adalah tabel data 2. Kita cari coding untuk tabel data 2. Tabel data 2. Oke. Kasih depannya private sub. Private sub. Oke, nah ini dia private sub tabel data 2. Nah, ini yang belum kita masukkan tadi. Copy sampai end sub. Terus klik kanan, view kode, paste. Di paling bawah. Kita simpan, kita tutup. Terus tutup lagi, close. Lalu kita buka lagi di bagian sini, pilih yang data aplikasinya. Kita coba masuk ke PX3, diklik, pilih update. Nah, udah bisa. Oke, di sini kita isi ya tanggal kembali. Jadi kita klik ini, misalnya tanggal 19 kembalinya. Oke, dan sini kita ganti menjadi dikembalikan. Klik pengembalian. Oke, udah dikembalikan dan di sini di bagian data barang dia harusnya jadi 3 lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ini kita cek lagi tadi di bagian tombol di bagian tombol update. Nah, ini kita matikan ya, harus dikembalikan lagi, hidupkan lagi. Nah, kalau sudah ini kita hidupkan atau dimatikan juga tombol ini gitu. Pilih yang non. Kita simpan lagi. Tutup ya. Kita tutup juga, close, dan kita coba buka lagi. Oke. Nah, sudah selesai ini berarti. Set folder juga sudah bisa, open sheet juga sudah bisa ya ini. Oke, demikian teman-teman ya untuk tutorial aplikasi sederhana inventaris barang dan peminjaman barang ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.